Ngaji literasi memberdayakan diri menjadi manusia yang penuh potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Ngaji Literasi sesi kedua. Pada sesi kedua ini saya akan membahas nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam aktivitas menulis. Kenapa kita penting membahas ini? Karena nilai-nilai yang ada di dalam aktivitas menulis ini cukup mempengaruhi terhadap proses kita menulis. Kita selayaknya memahami bahwa menulis itu bukan sekedar aktivitas menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan pikiran, tetapi juga ada nilai-nilai yang langsung atau tidak langsung itu secara intrinsik hadir di dalam tulisan yang diproduksi. Suatu ketika saya membaca sebuah artikel yang sangat bagus sekali, sebuah artikel yang mencerminkan bagaimana penulisnya itu memiliki struktur berpikir yang runtut, struktur berpikir yang metodologis, struktur berpikir yang sangat luar biasa, sehingga saya sebagai pembaca itu merasa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat dari tulisan itu. Nah, secara sederhana sebenarnya apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa tulisan itu secara intrinsik mengandung nilai kecerdasan. Orang yang menulis itu pasti orang yang memiliki kecerdasan. Karena apa? Menulis itu berbeda dengan berbicara. Orang berbicara bisa berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Coba misalnya pengalaman kawan-kawan sekalian, kalau sedang di masjid, sedang di acara hajatan, itu kan bisa berbicara berjam-jam, berganti-ganti topik tanpa ada sesuatu yang dipersoalkan. Tapi kalau Anda menulis, tidak bisa, karena menulis itu terikat oleh satu tema. Harus runtut antar paragraf, harus koheren antar bagian. Kalau satu topik terus, walaupun itu esai sederhana. Walaupun itu isinya hanya 5 paragraf. Tapi orang yang mampu menghasilkan tulisan itu sesungguhnya menunjukkan kecerdasannya. Nah, semakin sering kecerdasan ini diasah, semakin bagus. Maka kalau ada orang yang ingin belajar menulis, lalu misalnya dia selalu mengeluh, tulisan saya kok jelek, kosakata saya terbatas, kemudian kok tidak enak dibaca, tidak renyah dan sebagainya. Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak Anda sudah menulis? Kalau Anda menulis masih sekian puluh halaman, ya masih wajar, itu bagian dari proses. Tapi semakin sering Anda menulis, nanti secara otomatis Anda akan memiliki tulisan yang semakin bagus. Nilai yang kedua, ada seorang ahli psikologi namanya James Pennebaker. Dia bilang begini, orang yang terbiasa menulis, orang yang terbiasa mengikat makna dari apapun yang dia lakukan setiap hari memiliki peluang untuk jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa menulis. Maknanya bahwa ada nilai kedua yang ada di dalam setiap tulisan. Apa itu? Nilai kejiwaan, nilai kebahagiaan. Siapapun orangnya, kalau menulis walaupun berat di dalam prosesnya, begitu tulisan itu selesai, lalu dikoreksi, diperbaiki sampai final, maka di akhir dia akan merasakan plong, dia akan merasakan kebahagiaan. Dalam istilah para motivator, dia merasakan moment of wow, wah, bahagia sekali, enak sekali. Nah, itu nilai intrinsik yang ada di dalam tulisan. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Tulisan ketika dibaca oleh dirinya sendiri lalu disimpan hanya akan menjadi milik sendiri. Tetapi ketika kemudian dipublish, dibagikan ke jejaring sosial, dibukukan, dipasarkan, lalu dibaca oleh sekian banyak orang, bahkan ratusan, maka tulisan itu memperkenalkan kepada banyak orang penulisnya. Oh, ini penulisnya. Sangat mungkin kita mengenal banyak nama tapi belum pernah bertemu sekalipun dengan orangnya.
ada novelis, misalnya ada Andrea Hirata, ada Afu Adi, ada Terelie. Di dunia ilmiah sosial keagamaan kita mengenal ada yang namanya Komarudin Hidayat, ada yang namanya Azumardi Azra, ada yang namanya Amin Abdullah, dan seterusnya. Di bidang sastra ada nama ini, itu, dan seterusnya. Di bidang psikologi, di bidang apapun ada banyak nama. Dan semuanya itu mencerminkan nilai sosial bahwa sebuah tulisan itu membuat seseorang dikenal oleh banyak orang yang lain. Nilai berikutnya adalah nilai ekonomi. Tulisan itu jika menemukan konteks dan momentum yang tepat, itu ada nilai ekonominya. Kalau Anda menulis, kemudian menerbitkan buku semacam ini, kalau buku itu laris, maka Anda akan mendapatkan royalti. Anda akan mendapatkan untung. Kalaupun tidak laris, mungkin memang tidak sebanyak, tapi tetap ada nilai ekonomi yang mengiringi setiap terbitnya sebuah tulisan. Banyak tulisan-tulisan yang kelihatannya sederhana di sebuah masa, tapi pada momentum di masa depan, tulisan itu bisa memberikan manfaat besar. Kalau Anda mencermati bagaimana J.K. Rowling menulis Harry Potter, berapa kali dia ditolak. Tulisan yang awalnya dianggap sebuah tulisan yang tidak berharga, di momentum berikutnya menjadi tulisan yang sangat luar biasa. Maknanya, teruslah belajar menulis, teruslah berproduksi, menghasilkan karya. Jika hari ini memang tidak ada nilai ekonominya, sepanjang kita terus berproses, sepanjang kita terus belajar, sebagaimana yang saya sampaikan pada sesi 1, maka tulisan itu pada momentum waktu tertentu akan memberikan nilai manfaat secara ekonomi kepada kita. Dan yang terakhir, nilai yang kelima apa? Yaitu nilai pendidikan. Tulisan itu berarti mendidik. Mendidik siapa? Mendidik penulisnya untuk banyak membaca. Mendidik penulisnya untuk banyak belajar. Mendidik pembacanya untuk mengetahui sesuatu yang mungkin berbeda. Mendidik orang lain yang membaca tulisan bahwa ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah artikel. Demikian sesi 2 dari ngaji literasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.